ketiga dari mata kuliah materi dan ruang vektor ya. Oh ya, mungkin nanti ketika Ibu menerangkan tulisannya tidak serapi dari yang sebelumnya gitu ya, barangkali terlalu acak-acakan atau gimana, karena saya menggunakan mouse di sini, kebetulan saya lagi posisi masih di luar kota gitu, jadi ada penanya lupa nggak dibawa gitu, jadi mungkin saya pakai mouse, jadi kalau tulisannya kurang rapi mohon dimaklum ya gitu. Mungkin nanti oret-oretannya bisa Anda perbaiki inilah secara otomatis ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai determinan. Nah, untuk yang asinkronusnya itu adalah Anda diminta untuk mengerjakan tugas absensinya ya. Absensinya itu adalah absensi dari asinkronusnya itu adalah Anda mengerjakan mau kuis atau mau tugas? Kuis lumayan banyak ya, kuis itu 5 choice, sisanya adalah pilihan esai untuk yang kuis, kemudian nanti ada tugas gitu. Jadi kalau yang kelas sebelumnya, karena saya kemarin izin tidak bisa gabung, jadi untuk absensi asinkronusnya itu adalah dengan menggunakan kuis gitu. Kalaupun mau disamakan, berarti syarat kehadiran dari asinkronus yang LMS itu adalah Anda mengerjakan kuis 3 yang batas waktunya adalah Anda sudah secara otomatis biasa ya, kalaupun misalnya saya lupa mengingatkan, yaitu di hari Sabtu jam 6 sore gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk tugas tidak perlu dikerjakan, tugas 3 gitu itu bisa Anda kerjakan sebagai bahan latihan. Yang Anda kerjakan itu adalah yang kuisnya ya, yang kuis 3-nya gitu. Anda kerjakan dengan batas waktunya adalah di di hari Sabtu jam 6 sore gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Sebentar. Saya share screen dulu. Oke, screen-nya udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Bu. Oke. Materi yang sekarang akan kita pelajari itu adalah materi determinan, gitu ya. Nah, determinan itu adalah materi yang dibahasnya apa aja. Yang kita akan bahas itu adalah mengenai permutasi. Nah, permutasi ini merupakan alat utama ketika kita mau menentukan determinan dengan menggunakan hasil kali elementer. Terus yang ini kan determinan dengan penjumlahan hasil kali elementer bertanda ini, alat utamanya adalah permutasi di awalnya. Terus yang kedua itu adalah yang selanjutnya itu adalah penentuan determinan dengan menggunakan OBE. Penentuan determinan dengan menggunakan OBE ini adalah kita merujuk si determinan itu diubah dulu sampai terbentuk matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah atau matriks diagonal. Jadi kalau kita mau menentukan determinan dengan OBE, maka Anda lakukan operasi OBE pada matriks tersebut sampai terbentuk matriks determinan atas atau determinan bawah ataupun matriks diagonal. Terserah Anda boleh milih salah satu dari itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah determinan dengan ekspansi kofaktor. Saya kira sebagian kecil mengenai determinan penjumlahan hasil kali elementer itu sudah pernah dibahas waktu SMA, tapi untuk orde 2x2 ataupun orde 3x3 dengan aturan yang kalau 2x2 itu determinannya diagonal utama kurangi diagonal samping. Kalau orde 3x3 yang pakai diagonal, ada diagonal 3 itu penjumlahan, tarikannya ke bawah. Kalau tarikannya ke
Kalau tarikannya ke kanan, kanannya maksudnya kanan saya, itu di tandanya positif, kalau tarikannya ke kiri itu tandanya negatif gitu. Itu nanti kita akan lihat ya. Nah, di sini penerapan dari aplikasi determinan itu untuk apa sih gitu. Pada dasarnya adalah paling utama itu untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear itu sendiri bisa berada pada model optimasi dan berada pada model ekonomi. Jadi untuk optimasi dan model ekonomi itu bisa diselesaikan dengan menggunakan determinan, di mana rujukannya adalah ketiga model ini adalah nanti akan membentuk SPL seperti itu. Nah berikutnya, nah ini tahapan yang pertama. Materi yang pertama yang akan kita bahas. Anda dulu pernah mendengar ada permutasi, ada kombinasi, bedanya apa? Permutasi sama kombinasi. Ada permutasi, ada kombinasi gitu. Bedanya apa coba? Kalau permutasi itu susunan yang mungkin dibuat dengan memperhatikan urutan, Bu. Terus kalau kombinasi? Rizka? Agak lupa, Bu, yang kombinasi. Kan permutasi urutannya diperhatiin. Berarti kalau kombinasi? Tidak berdasarkan urutan, Bu. Urutan. Urutannya tidak diperhatikan gitu kan. Urutannya mau di depan atau di belakang dianggap sama gitu kan. Nah, contohnya gini. Saya ke whiteboard dulu aja sebentar. Nah, misalkan saya punya di sini 1, kemudian saya punya 2, ya kan? Saya punya himpunan anggotanya 1 dan 2, gitu kan? Nah, ini itu kalau berapa pasangan? Kalau permutasi itu kan berarti pasangannya 1, 2, ya kan? Dan 2, 1, ya. Ini nggak enak banget kalau nulis pakai mouse. Sebentar. Terus kalau ini permutasi. Ini permutasi. Kalau kombinasi itu cukup 1, 2 aja gitu ya. Jadi atau saya pakai teks saja. Nah, kalau di sini sebentar. Nah, ini kombinasi gitu kan. Nah, kalau kombinasi itu 1, 2, tapi kalau permutasi 1, 2, 2, 1. Anda perhatikan di sini. 1 di sini posisi pertama, dan 1 di sini adalah posisi kedua. Nah, dalam permutasi, dia berada di posisi pertama atau di posisi kedua itu adalah 2 hal yang berbeda. Tapi kalau dalam kombinasi, 1 di posisi pertama itu sama saja dengan 1 di posisi kedua gitu. Jadi itu contohnya ya, seperti itu. Jadi bedanya permutasi dengan kombinasi adalah kalau permutasi itu susunannya dengan memperhatikan urutan gitu ya. Tapi kalau kombinasi itu urutannya tidak diperhatikan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tadi saya cuma ambil 2, sekarang saya ambil 3. Permutasi dari 1, 2, 3. Berarti kira-kira urutannya 1, 2, 3 gimana? Pertama, bisa urutannya 1, 2, 3. Terus yang kedua, urutannya bisa 1, 3, 2 gitu kan? Ditukar posisi 2 dan 3-nya. Terus bisa 2, 1, 3. Bisa 2, 3, 1. Bisa 3, 1, 2. Dan bisa 3, 2, 1 gitu kan? Ini ada keterurutannya gitu kan. Nah, tadi kalau yang 1, 2 itu kan kalau saya punya 1, 2 itu permutasinya adalah kalau saya punya di sini. Sebentar. Nah, kalau di sini saya punya himpunan
1, terus di sininya adalah saya punya 2, permutasinya itu adalah tadi, ya kan? 1,2, ya kan? Atau 2,1 seperti itu, ya. Nah, kalau 2 anggota dapat 2, kalau 3 anggota ternyata dapatnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, kalau 4 gimana? Kalau saya punya permutasinya 1, 2, 3, 4. Saya punya anggotanya 1, 2, 3, 4. Kira-kira ada berapa kemungkinan urutan? 16, Bu. 16. Apa aja? Bisa dituliskan di sini? Ada yang bisa bantu nulis? Oke, sebentar ya. Saya coba dulu. Ya. Oke, jadi urutannya gimana? Kalau ada 4, sebentar saya coba gabung dulu pakai yang ada stylus nih. Sebentar saya izin stop share dulu ya. Saya coba pakai fasilitas yang lain dulu sebentar. Udah susah. Oke, ternyata susah, nggak bisa. Saya langsung aja deh. Sebentar ya. Oke, kan saya punya tadi kalau 4 ya. Kalau saya punya 4, berarti kan saya punya susunannya 1, 2, 3, 4 ya. Saya punya 1, 2, 3, 4. Maka susunan yang mungkin itu kan pertama 1, 2, 3, 4. Terus apa lagi? 1, 3, 1, 3, 4, 4, 2, 1. Saya coba pakai Anonet biar lebih rapi deh. Sebentar. Kalau ininya teh nggak punya. Oke. Ini saya di whiteboard aja deh kalau gitu. Saya bersihin dulu ini semua. Oke. Nah, saya kan tadi punya himpunannya itu adalah 1, 2, 3, 4 gitu kan. Saya punya 4 unsur ini gitu kan. Nah, di sini berarti permutasinya berapa gitu kan. Permutasinya ada titik 2. Kita coba cek lihat gitu kan.
permutasinya yang pertama itu adalah, saya coba ganti tulisannya. Yang pertama di sini, gitu kan? Tadi Anda bilang 1, 2, 3, 4. Oke, terus ada berapa lagi? 1, Ada 2, 4, kemungkinannya apa 3. lagi? Hah? 1, 2, 3, 2, 4. 4, 3, gitu kan? Terus 4, ada apa 3. lagi? 1, 4, 2, 3. 3, 2, 4. 1, 4, 2, 3. Terus 1, 3, 2, 4. 3, 1, 2, 4. 3, 2, 4. Terus ada lagi? 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Terus ada lagi? 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Oke, terus ada lagi? Ada lagi nggak? Tiga, 1, 2, 4. Maaf. Berapa? 2, 1, 3, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Terus 2, 1, 4, 3. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Terus 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 1, 4. 4. Terus 2, 3, 4, 1. 1. Terus ada lagi? 3, 1, 2, 4. 2, 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. Ada lagi? 2, 4, 3. Enggak deh. Maaf Bu. Salah lihat. Apa lagi? 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Iya kan? Ya. Terus 4, 3, 1, 2. 2. Terus apa lagi? 2, 3. 4, 2, 2, 1, 1, 3. 3. Terus 4, 2, 3, 1. 3, 1. Terus 4, 1, 2, 3, Bu. 4, 1, 4, 1, 2, 2, 3. 2, 3. Terus 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. Oke, ada lagi? 4, 4, 5, 6, 7. Apa lagi coba? 4 pasangan sama 3 di depan sudah, sama 2 di sudah. 3, 1, 4, 2. Wah, 3, 1, 4, 2. Terus 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Terus 3, 2, 4, 1, Bu. 3, 2, 1. 3, 2, 4, 1. Terus 3, 2, 1, 4. Hah? 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. 1, 4. Ada lagi nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi. Ada lagi nggak yang kelewat? 3, 1, 3, 2. 3, 1-nya kurang ya? 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 3, 1, 4, 2. Udah ya? 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. Ini 3, 1, 2, 4 udah ya? Udah semua. Ya, ada lagi? Ini kan 1, 1, 2, 1, 4, 1, 3 udah. 2, 1, 2, 3, terus 2, 4. 4, 3, 4, 2, 4, 1. 3, 1 udah ada 2, 3, 4 udah ada 2, 3, 2 ada udah. Oke, berarti semua. Total semuanya ada berapa? 24. 24. Oke, saya ulang kembali di sini.
Kalau tadi saya punya permutasinya, saya ulang di sini ya. Saya baru nemu ininya ya, nemu caranya. Saya punya himpunannya 1, 2. Tadi dari sini kita dapat permutasinya adalah berapa? 1, 2, dan 21, ya kan? Nah, kemudian kalau saya punya permutasinya itu 1, 2, 3. Saya punya himpunannya 1, 2, 3. Permutasinya adalah berapa? 1, Tadi 2, 3. 1, 2, 3. ya kan? 1, Terus 1, 3, 2. 2, terus 2, 1, 3. 2, 1, 3. 2, 3, 1. 2, 3, 1, ya kan? 3, 1, 2. 3, 1, 2. 3, 1, 2. 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Kalau 2, 2. Kalau 3 itu 6. Dan kalau 4 itu 24. Berarti rumus permutasi itu gimana? Rumus banyak permutasi. Banyak permutasi dari N anggota himpunan dari N unsur, bukan ya, dari N unsur adalah berapa? Kalau 2 itu 2, kalau 2 unsur itu 2 permutasi, kalau 3 unsur itu 6 permutasi, ya kan anggotanya. Kalau 4 itu 24, berarti kalau N unsur itu jadi berapa anggotanya? N faktorial, Bu. N faktorial. Betul, N faktorial. Ya. Jadi kalau kita mau menentukan banyaknya permutasi itu adalah N faktorial dari unsur, gitu kan. Unsurnya ada 2 faktorial berarti cuma ada 2, gitu kan. Nah, terus kalau ada 3 unsur berarti 3 faktorial. 3 faktorial itu kan, faktorial itu berapa rumusnya? 1, ya kan? Dikali, ya kan? 1 kali 2 kali 3 kali 1, 2, 3 sampai dikalikan dengan N. Gitu kan? Seperti itu, gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sekarang perhatikan lagi, gitu ya. Nah, sekarang Anda coba perhatikan sebelum saya masuk ke slide berikutnya. Nah, pada permutasi itu ada istilah inverse permutasi, gitu kan. Inverse permutasi itu pengertiannya apa? Inverse permutasi itu pengertiannya adalah adanya suatu bilangan yang mendahului bilangan lainnya dan menyalahi keteraturan susunan. Artinya gini, kan keteraturan susunan bilangan itu adalah 1, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, gitu kan. Nah, kalau ternyata susunannya adalah 2, 1, berarti angka 2 itu mendahului angka 1. Berarti 2 itu menyalahi aturan, gitu kan. Nah, berarti itu terdapat inverse permutasi, gitu ya. Nah, inverse permutasinya berapa? Itu 1. Kita contoh sekarang di sini. Saya ambil di sini, contohnya itu adalah kita punya ini. Oh ya, saya pakai biru misalnya. Di sini saya punya tadi 1, 2, gitu kan? 1, 2. Ya. Ada inverse nggak? Nggak ada, Bu. Urutannya sudah betul nggak? Sudah, berarti tidak ada inverse permutasi, ya kan? Tidak ada inverse permutasi dan ini termasuk, nah, berdasarkan inverse permutasi itu ada permutasi ganjil dan ada permutasi genap, gitu kan? Apa itu permutasi ganjil? Permutasi ganjil itu kalau jumlah inverse-nya adalah bernilai apa sih namanya?
ya bilangan ganjil gitu kan. Nah, permutasi genap berarti kalau jumlah total inverse-nya ya berupa bilangan genap. Nah, sekarang tidak ada inverse itu kan berarti sama dengan 0 ya. Kan nggak ada inverse, berarti 0 kan, karena nggak ada yang mendahului. Berarti ini adalah termasuk permutasi genap. Permutasi genap. Nah, nanti permutasi genap itu dikasih tanda positif, gitu kan. Nah, nanti diberi tanda positif seperti ini di depan apa namanya hasil kalinya. Nah, sekarang kita coba satu lagi, yang ini. Sekarang berarti yang ini 21 kan urutannya. Ada inverse nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Inverse-nya segimana? Ada berapa inverse-nya? 1. Lagi ngajar dulu. Iya. Iya. Halo? Jadi ini ada apa namanya teh? Ini ada permutasi. Permutasinya berapa? 1. Kenapa? Karena 2 mendahului 1. Berarti terdapat inverse permutasi gitu ya. Inversi permutasi sebanyak 1 gitu kan. Berarti ini masuknya permutasi ganjil gitu ya. Nanti diberi tanda negatif gitu. Diberi tanda negatif seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Oke. Nah, sekarang gini. Sekarang yang ini saya pengen tahu yang apa namanya? Yang ini. Yang ini 1, 2, 3. Ada permutasi nggak? Nggak ada. Permutasinya ada berapa? Inverse permutasinya berapa? 0. Oke, sip. Gitu kan? Karena cara ngelihatnya gimana? Anda lihat 1. Ini kan ada urutan 1, 2, 3. Di urutan pertama itu kan 1. 1 mendahului 2 udah betul. 1 mendahului 3 sudah betul. Kemudian Anda lihat 2. Di urutan kedua ada 2 kan? 2, nggak usah lihat ke satunya lagi, tapi lihat ke belakangnya. 2 mendahului 3, berarti dia 0. Berarti totalnya adalah 0 permutasinya. Sekarang yang berikutnya, 1, 3, 2. Ya kan? Ganjil. Oh iya, berarti ini kasih tanda positif gitu ya. Tanda positif gitu. Nah sekarang 1, 3, 2, permutasinya berapa? Ganjil. 1. Kalau 1 mendahului 3, 1 mendahului 2, 0. Berarti nggak ada inverse kan? Nah sekarang, terus 3 mendahului 2, berarti dia 1. Berarti di sini sama dengan 1. Jadi betul dia permutasi ganjil. Berarti kasih tanda negatif gitu. Sekarang 2, 1, 3. 1, 0. Ganjil. 0. Ya kan ganjil ya. Berarti sama dengan 1, di sininya ganjil. Oke, terus di sininya 2, 3, 1. 1, 2. 1 tambah 1. Genap. Genap, Bu. Tambah 1, ya kan? Ya. Jadi di sini adalah 2, jadi di sininya genap gitu ya. Oke. Terus 3, 1, 2. Ini berapa? 1 ganjil. 1 ganjil. 1 ganjil. 2, Bu. 3 mendahului 1. Ya. Salah. Salah. 1. Terus 3 mendahului 2, 2, gitu kan? Jadi ada 2 permutasi di sini, betul ya? Ya, Bu. Terus di sininya 0. Jadi 2. Kalau yang belum paham angkat tangan ya, nanti dijelasin lagi.
Ini 3, 2, 1. Berapa? 2. 2. 2 Ya. Ganjil. 1. tambah 1. 1. 3. Ya kan? Oke. Ada yang masih belum paham nggak? Saya Bu belum Bu, Olive. Olip, belum pahamnya di bagian mana, Lip? Yang ini Bu, untuk minus negatifnya itu seperti apa ya Bu? Oh gini, saya ulang kembali ya. Gini, jadi setelah kita mempunyai permutasi gitu kan, setelah kita punya permutasi, langkah selanjutnya adalah kita mau memberi tanda gitu kan. Nah sekarang inverse gitu kan, inverse permutasi, ada istilah inverse permutasi. Inverse permutasi itu adanya suatu unsur yang mendahului unsur lainnya tidak sesuai dengan aturan gitu kan, tidak sesuai urutan gitu kan, mendahului urutan bilangan lainnya. Nah sekarang tolong perhatikan yang pertama, yang ini aja nih, yang ini Anda perhatikan, yang ini gitu kan, ini urutannya adalah 1, 2, 3. Berarti urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Yang kita selalu perhatikan adalah beberapa 2 urutan di depannya, di 2 urutan di sebelum urut apa ya maksudnya, yang diperhatikan karena ini ada urutan 1, 2, 3, yang kita perhatikan cukup urutan 1 dan urutan 2 gitu kan. Nah sekarang pada urutan 1 itu kan angka 1 ya kan. Nah 1 itu mendahului 2 kan sudah betul. 1 itu mendahului 3 udah betul sesuai urutan. Berarti dia tidak ada inverse gitu kan, tidak ada inverse permutasi. Makanya di sini diberi 0. Kemudian di sini 1 selesai, pindah ke urutan kedua. Di sini urutan keduanya adalah 2 gitu kan. Nah 2 itu adalah mendahului 3 gitu kan, itu juga sudah betul, berarti tidak ada inverse gitu kan. Nah sekarang 0 tambah 0 itu adalah jumlahnya 0. Nah tanda permutasi positif itu adalah berasal dari istilah permutasi ganjil dan permutasi genap. Apa itu permutasi ganjil? Permutasi ganjil itu jika jumlah inverse-nya itu adalah bilangan ganjil. Permutasi genap itu adalah jika jumlah inverse-nya itu berupa bilangan genap. Nah, untuk permutasi genap nanti dikasih tanda positif. Sedangkan untuk permutasi ganjil dikasih tanda negatif. Seperti itu. Bisa dipahami? Baik Bu, bisa Bu, terima kasih. Karena ini adalah bilangan genap, 0 itu kita masukkan ke dalam bilangan genap, maka dikasih tanda positif gitu. Nah, saya kasih contoh lagi di sini. 1, 3, 2 gitu kan. 1, 3, 2 itu 1 mendahului 3 dan 1 mendahului 2 itu sudah sesuai keteraturan, berarti di sini 0. Terus tinggal lihat 3 dengan 2 gitu kan. 3 mendahului 2 itu bukan sesuai aturan, itu salah gitu kan, melanggar aturan. Nah, melanggar aturannya karena 3 cuma mendahului 2, berarti dia cuma 1. Berarti 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Dia bilangan ganjil gitu kan. Maka ini permutasi ganjil. Maka di sini kasih tanda negatif. Bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih. Oke, ya. Oke, sekarang ada yang bisa SS atau dipoto ininya? Bu, bentar Bu. Boleh. Saya mau nanya Bu, yang enggak. kedua terakhir itu kok bisa 2 ya Bu? Kan 3 mendahului 1, 1. 3 mendahului 2. Oh, oke Bu, oke. Jadi 2, ya. Kalau 1 mendahului 2 kan udah 0, nggak ada gitu ya. Ya, seperti oke. itu. Oke. Ada lagi yang lain? Bisa diikuti? Bisa Bu. Oke. Bisa Bu. Ada yang bisa bantu ini? Udah, Bu. Screen apa namanya? Sudah? Sudah Bu. Oke. Sudah. Sekarang saya masuk ke, saya sudah stop share ininya ya, karena udah di screenshot. Oke, sekarang saya mau masuk ke materi yang tadi, karena tulisannya tadi nggak bagus ya. Nah,
yang tadi saya maksudkan itu adalah yang Ibu maksudkan itu ini. Nah, ada inverse dalam permutasi. Jika bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil dalam urutan permutasi, itu disebut inverse permutasi. Nah, ini adalah pengertian dari inverse permutasi. Bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil, ya. Nah, tadi ini permutasi genap, ya. Jika jumlah inverse-nya bilangan genap, permutasi ganjil kalau jumlah inverse-nya bilangan ganjil. Ini tadi contoh yang sudah kita pelajari, gitu ya. Ini contohnya. Nah, kemudian sekarang, ini, yang ini inverse-nya berapa? Oke, yang ini inverse-nya berapa? Permutasi ganjil atau permutasi genap? 6, 1, 3, 4, 5, 2. Berarti dari 6. 6 mendahului 1? 1. Iya betul Bu. 1. 6 mendahului 3? 1. 1. Mendahului 4? 1. Mendahului 5? 1. Mendahului 2? Jadi ada berapa inverse? 5. 5. Oh, 5. 5 atuh. Oke. Yang 6 beres gitu ya. Terus kita pindah ke 1. Ya. 1. Ada inverse nggak untuk yang di belakangnya? Ada. 0. Sekarang 3. 1. 1. 1 dari mana? Mendahului 2. 2. Mendahului 2. Oke, sekarang saya lepas deh nggak pakai ini. Oke, sekarang apa namanya? 4. Nah, yang ini yang 1. apa? 1, Bu. Bentar, ini ternyata kalau ini ketutup ya. Saya ulang lagi. Oke, berarti ini 5, 0, terus 1. 1. 1. Jadi ada berapa? 8. 8. Ini permutasi apa ada kalau 8? Genap. Ada apa? Positif. Berarti Anda udah paham ya. Oke, lagi. Sorry. Oke. Yang berikutnya. Nah, gini aja. Ini atuh ya. Tadi saya ulang. Tadi di sini berapa? 5 tambah 0 tambah 1 sama dengan 8. Jadi ini tanda positif. Oke, yang ini gimana? 3. 3. 2. Mendahului 4, betul nggak? Totalnya 2, Bu. totalnya 3, Bu. Totalnya. Berarti kalau urutannya gimana? Ini ada berapa? 2. 1. Terus 2. 2, Bu. terus Oh iya 2. 2 kan? Yang awal 2, Bu. Bu, yang awal. Yang awal 2. Kenapa yang awal 2? Yang ini 2? 1. 1 kan? 2 hanya mendahului 1 gitu. Iya, Bu. Oh. Ganjil, negatif. Ganjil kan? Berarti di sini negatif. Oke, yang ini gimana? Kosong. Kosong. Bukan kosong. Positif. 0, Bukan Bu. kosong. 0. Ya kan? Genap. 0. Genap. Ya kan? Berarti di sini adalah genap. Oke, sudah paham sampai sini? Bu, mau tanya. Bisa dipahami? Ibu mau nanya Bu. Boleh. Jadi Apa? itu berapa kali dia mendahului ya Bu ya?
Iya, berapa kali dia mendahului gitu. Oh. Oke, Dari baik, Bu. setiap posisi gitu, dari setiap posisi dia berapa kali mendahului. Oh, ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, kalau penguraiannya nolnya emang wajib ditulis ya, Bu? Ya, enggak juga sih, saya cuma untuk memastikan aja, barangkali ada mahasiswa yang belum paham, jadi saya tuliskan gitu. Oke, Bu. Oke, sekarang berikutnya adalah ada istilah hasil kali elementer gitu kan. Apa itu hasil kali elementer? Saya hapus dulu. Yang tadi udah ditulis belum? Udah di screenshot belum? Sudah, Bu. Hah? Sudah, Bu. Sudah. Oh, berarti saya bisa hapus ya. Sebentar. Oke. Nah, berikutnya. Materi berikutnya itu adalah, saya punya bentuk umum matriks. Ordonya 3 kali M. Berarti barisnya ada M. Oh, ini salah ya. Ini apa sih namanya? Ini bukan M kali N, tapi N kali N ya, matriks persegi gitu kan. Baris dan kolomnya sama gitu kan. Nah, hasil kali elementer gitu kan. Apa yang dimaksud dengan hasil kali elementer? Hasil kali elementer itu adalah hasil kali N buah unsur A tanpa mengambil unsur dari baris dan kolom yang sama gitu kan. Nah, maksudnya gimana? Gini, maksudnya kalau saya mengambil, jadi setiap baris harus kita ambil ininya. Dari setiap baris harus kita ambil apa namanya? Harus kita ambil ini apa? Harus kita ambil unsurnya. Misalnya, saya mengambil pada baris pertama itu adalah A11. Ya kan? Nah, maka untuk yang berikutnya, perkalian berikutnya, saya nggak boleh mengambil dari baris 1, kolom 1. Tapi saya harus mengambil dari sisa sini. Misalnya saya ambil A11 terus A22. Maka berikutnya saya nggak boleh mengambil dari baris 2, kolom 2. Tapi saya harus ambil dari unsur sini. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba gini. Kita coba ini. Sekarang kita coba kayak gini. Nah, saya punya matriks ordonya 2 kali 2, gitu kan. Nah, saya punya matriks ordonya 2 kali 2, berarti kan tadi hasil kali elementer itu adalah kita mengambil hasil kali dari N unsur matriks A, tapi tidak boleh mengambil pada baris dan kolom yang sama. Artinya, saya harus mengambil, karena di sini ordonya adalah 2 kali 2, maka unsur perkaliannya ada 2, gitu kan. A kali B, cuman A-nya apa, B-nya apa, gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya ordonya 3 kali 3, berarti perkaliannya adalah A kali B kali C, gitu. Ada tiga unsur yang kita kalikan. Nah, sekarang misalkan ketika saya ngambil A11, ya, saya ngambil A11, maka unsur berikutnya saya nggak boleh mengambil dari baris 1, kolom 1. Saya harus mengambil berarti yang sisanya yang ini. A22. Ya, berarti nanti hasil perkalian elementer yang pertama itu adalah A11 kali A22. Nanti Anda yang perhatikan untuk menandakan negatif positifnya adalah lihat unsur bagian kolom. Karena bagian baris akan selalu sama, ya kan? Nah, pada bagian kolom ini 1, 2. 1, 2 ini ada inverse-nya positif atau negatif? Positif, ya kan, karena ini 0. Maka di sini dikasih tanda positif nanti. Gitu, ya. Nah, saya udah ngambil A11 di baris pertama. Nah, kemudian saya hapus ini, gitu kan. Saya hapus. Karena yang satu-satunya sudah saya ambil pada baris pertama unsur yang lain.
Unsur yang lainnya apa gitu kan? Unsur yang lainnya misalkan saya ambil itu adalah ini 1, 2. 1, 2, maka saya nggak boleh ngambil baris 1, kolom 2, gitu kan? Nah, nanti saya punya gini. A12 dikalikan A21. Saya punya ini. 2, sorry. Jelek ya kalau nggak pakai pulpen, sorry. Aduh, jadi kehapus semuanya. Nih, ini 2, ini 1. Ini kan berarti ada inverse ya. Karena 2 mendahului 1, makanya negatif gitu kan. Makanya negatif gitu. Nanti di sini, makanya ketika menentukan matriks ordo 2 kali 2, Anda sudah tahu. Kalikan diagonal utama, ya kan? Nanti dikurangi diagonal samping. Itu teh dari mana? Ya dari tadi hasil kali elementer. Ini kan hasilnya positif. Sedangkan ini hasilnya negatif gitu kan. Makanya nanti determinannya adalah A11 kali A22 dikurangi dengan A12 dikalikan dengan A21. Seperti itu gitu. Jadi determinan itu adalah penjumlahan dari seluruh hasil kali elementer bertanda tadi. Nih, untuk lebih jelasnya saya pakai yang ini. Hasil kali elementer 3 kali 3. Nah, untuk hasil kali elementer 3 kali 3, misalkan saya ambil unsur baris pertama. Jadi, saya ngambil unsur baris pertama, A11 gitu kan. Ketika saya ngambil, jadi nanti Bu, boleh nggak saya ngambil baris kedua? Boleh saja, nggak masalah. Boleh nggak saya ngambil baris ketiga? Boleh. Tapi berarti di sini hanya 1 baris yang harus Anda ambil, nggak boleh 2. Misalnya, Bu, unsur pertama saya ambil baris pertama, unsur kedua saya ambil baris kedua, nggak boleh. Jadi di sini harus Anda menentukan, Anda mau pakai operasi baris yang mana? Apakah baris pertama, kedua, atau ketiga? Jadi harus tetap konsisten. Berarti di sini, misalkan saya ambil baris pertama. Di baris pertama itu kan nanti saya akan punya gini. Di baris pertama itu nanti saya akan punya, saya ngambil A11. Berarti elemen berikutnya ada di wilayah sini kan? Elemen berikutnya ada di wilayah ini. Nah, perkalian berikutnya misalnya saya ambil A22. Kalau saya ambil A22 berarti yang tersisa nanti A33. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, Anda lihat di sini 1, 2, 3 gitu kan. Nah, terus tadi kan saya ngambil A22. Bagaimana kalau misalnya A11 tapi saya nggak ngambilnya A22? Berarti saya ngambil A23. Saya ambil A23, berarti nanti yang tersisa adalah A32. Seperti ini, gitu. Ya. Nah, A11 sudah beres. Berikutnya saya pindah ke A12 karena baris pertama. A12 gitu kan, ini ditutup. Ya kan? A12 ini saya ambil, maka sisanya saya nggak boleh ngambil di sini. Yang tersisa areanya ini. Iya kan? Sisanya segini. Saya ambil A21. Ketika saya ngambil A21, maka yang tersisa A33. Dapat seperti ini. Begitu seterusnya. Sampai diperoleh seperti itu. Nah, tadi kita sudah tahu di sini 1, 2, 3 itu kan 0. Berarti di sini kasih tanda positif. 1, 3, 2. Tadi 1, 3, 2 itu berarti berapa? Ganjil kan? Berarti saya kasih tanda negatif. Gitu kan? Terus 2, 1, 3. 1 Negatif. Kan? Terus 2, 3, 1. Jadi yang diperhatikan untuk tanda positif negatif adalah bagian kolom. Ya kan? Di sini 2, 3, 1. Berarti 1, 2, 3. Ganjil ya? Kan 2 kan? 2, Bu. Salah. 2 ya? Positif ya? Iya. Oke. Yang ini 3, 1, 2. Ganjil, Bu. Ganjil, Bu. Negatif. Negatif. 3, Bu.
3 doang. 3 mendahului 1. Ya, Bu. 1 3 2. mendahului 1, 3 juga mendahului 2 Benar, kan? Bu. 2. Positif, Dua. Bu. Ya. Oh, positif, Oke, Bu. yang ini gimana? Ganjil ya? Nah, negatif. Terus nanti determinannya apa? Ya determinannya jumlah kan ini. Ya kan? Positif ini dikurangi ini, kurangi ini, ditambah ini, tambah ini, kurangi ini. Itu determinannya. Nah, terus berikutnya, makanya ini Anda apa sih namanya? Anda punya, nah seperti ini. Ya. Jadi kalau determinan untuk yang 2 kali 2 kan jadi kayak gini ya. Dari mana saya menjumlahkan ini dengan ini? Jadi hasilnya seperti ini. Terus kalau ganjil gimana? Nih kalau ordernya 3 kali 3 kan seperti ini. Ganjil genap, nanti Anda masih ingat aturan kayak gini? Kalau ke sini kasih tanda positif, ya kan? Ini kasih tanda positif. Kalau ke sini kasih tanda Negatif. Nah, ini teh dari mana? Nah, unsurnya aturannya dari yang tadi gitu, yang hasil kali elementer. Nah, Bu, apakah ini bisa dipakai nggak yang garis-garis tarikan gini dipakai untuk ordonya 4 kali 4? Nggak bisa. 4 kali 4 Anda harus buat lagi aturan perkalian ini sebanyak berapa? Sebanyak 24. Kebayangkan gitu. Jadi hasil kali elementer ini efektif untuk sampai ordo 3 kali 3. Karena kita punya aturan yang untuk mempersingkatnya gitu kan. Jadi kalau ordo 2 kali 2 diagonal utama kurangi diagonal samping. Kalau untuk ordo 3 kali 3 aturannya seperti ini gitu kan. Nah, untuk 4 kali 4 itu tidak bisa disederhanakan dengan model seperti ini. Harus dirinci kayak tadi. Cari permutasinya dulu, cari inverse-nya, baru coba Anda kalikan gitu. Nah, itu bukanlah sesuatu yang efektif. Sehingga untuk yang 4 kali 4 nanti diselesaikan dengan OBE lebih bagusnya. 4 kali 4 ke atas atau pakai ekspansi. Ini contohnya. Lihat kan. Ini ordernya 3 dengan min 2. Ada matriks, diminta cari determinannya. Nah, sekarang berarti diagonal utama. Diagonal utama kan ini ya. Ke sini. Berarti 3 dikalikan min 2. Dikurangi diagonal samping perkaliannya. 1 kali 4. Hasilnya adalah min 6 dikurangi min 4, negatif 10. Saya kira ini mah Anda sudah bisa mudah ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Ini untuk ordonya 3 kali 3. Oke, coba Anda cari sendiri dulu. Kira-kira berapa determinannya nanti kita samakan. Boleh kayak cara tadi. Kayak cara tadi Anda karena udah diperkenalkan boleh. Jadi ininya ditulis ulang di sini. Lalu pakai garis seperti itu. Oke, kira-kira berapa hasilnya? Silakan dicoba dulu. Hasilnya 2. Yang lain gimana? 1, Bu. 1, Bu. 1. Nih, 2, 1. Kita lihat salahnya di mana. Yang 1 apa yang 2? Yang belum tepat. Kita lihat. Ini ditulis ulang. Berarti 3 kali 1 kali 1. Ditambah 2 kali 0 kali min 2. Ditambah min 1 kali min 2. Dikurangi. Yang sebelah sini kan. Min 1 min 2. Kurangi 3 0 min 2. Dan kurangi 2 1. Ini hasilnya adalah 3. Ya, ini dari sini.
3, 0, 2, min 2, 0, 2. Hasilnya adalah 1. Yang 2 keliru di mana coba? Yang tadi 2 keliru di mana? Penjumlahan. Oke, sip. Berarti prinsipnya udah paham ya? Oke. Nah, kalau ada kasus, nanti Anda bisa ada kasus seperti ini. Tentukan nilai A agar A-3, determinan dari matriks A-3, 5, min 3, dan A-2 itu nilainya sama dengan 45. Caranya gimana? Caranya Anda cari seperti Anda mencari determinan biasa, yaitu Anda kalikan ini, diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping, gitu kan? Berarti determinannya itu adalah A-3 kali A-2 dikurangi 5 dikalikan min 3. Nah, yang ini kayak perkalian biasa, gitu kan? Perkalian biasa seperti A kali A jadi A kuadrat, ya kan? A dikali min 2, min 2A, min 3 kali A kali min 3A, min 3 kali min 2 jadi positif 6. 5 dikalikan min 3 itu adalah min 15, kalikan negatif jadi positif, seperti itu. Nah, kalau kita buat lebih sederhana lagi, ini akan menjadi berapa? A kuadrat dikurangi 5A ditambah 21. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Ya. Jadi cara mencari determinan biasa. Sampai sini sudah paham. Nah, kita tahu tadi bahwa determinan ini nilainya sama dengan berapa ini? 45. 45. Maka kita buat nilai ini sama dengan 45. Salah. Ini punten, ini nanti saya revisi ya. Bukan 3, tapi ini harusnya berapa? 45. Nah, yang ini juga sama. Ini harusnya 45. Itu ya. Seperti itu. Jadi ini, lalu 45-nya saya pindahkan ruas ke sini. Ya kan? 45-nya saya pindahkan ruas. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini kan jadi persamaanku. Ini persamaan kuadrat. Tinggal cari akar-akarnya. Cari bilangan yang kalau dikalikan adalah hasilnya negatif 24. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Kira-kira berapa coba? 8 dan 3, Bu. A min 8, A plus 3. Oh ya, berarti 8-nya negatif, 3-nya positif. Seperti ini ya. Gitu ya. A min 8 ditambah dengan, dikalikan dengan A plus 3. Nanti saya punya A-nya adalah 8 atau A-nya adalah negatif 3. Itu adalah jawaban untuk yang pertanyaan ini. Gitu. Bisa dipahami seperti itu caranya? Bisa, Bu. Oke. Atau, ini juga bisa sama. Ada suatu matrik order 3x3, gitu kan? Nah, determinannya sama dengan 29. Kira-kira nilai K-nya berapa? Coba Anda hitung dulu. Yang nomor 1. Ya, silakan dicoba, Anda kerjakan dulu.
Sudah ada yang dapat? K-nya plus 3 atau min 2, Bu. Oke, sebentar. K-nya berapa? Plus 3 atau min 2. Plus 3, min 2. Kalau kebalik? Kalau sama dengan K min 3, K sama dengan 2. Nah, itu nilai K-nya yang saya minta kan? Oh, Iya, Bu. Itu. Nilai K-nya adalah min 3, K-nya adalah 2. Ada yang mau screenshot? Ada yang mau nunjukin caranya? Oh ya, saya kasih share ini layarnya biar bisa di ini ya. Biar bisa semua menampilkan. Sebentar. Kenapa ini tiba-tiba nggak ada? Oke, sebentar. Sebentar, saya stop share dulu ya. Oke. Ada yang mau sharing? Ya. Ya, siapa yang mau coba nunjukin? Dipoto dulu terus ditunjukkan hasilnya atau gimana, boleh? Ada yang mau coba? Begita ada? Halo, ada Begita? Ada, Bu. Ya, Begita bisa tunjukkan ininya, caranya? Saya belum dapat, Bu. Belum dapat? Siapa yang udah? Olivia udah dapat? Yuk, siapa yang sudah? Hasri sudah belum? Sudah, Bu. Oke, Hasri Tapi saya silahkan pakai HP, Bu. Oh, kalau HP misalnya dikirim, kirim di foto aja, kirim ke WhatsApp, nanti saya bukain. Oke, Bu.
Itu udah, Bu. Tapi Ya udah. dalam bentuk cakaran nggak apa-apa ya, Bu? Hah? Dalam bentuk coretan. Nggak apa-apa. Tapi nanti yang, ya, nih, nggak apa-apa. Nanti sekalian saya ini, udah kelihatan? Nah, ini yang bagian sini, yang bagian ini nggak perlu dikasih ini lagi. Jadi tanda determinan ini cukup untuk di sini aja. Ini sampai sini. Ini nggak perlu ada lagi. Ya, ini tidak perlu ada. Jadi yang utama itu ditulis ulang lagi di sini. Lalu dikalikan seperti biasa, ya kan? Kenapa ini positif? Negatif, Bu, harusnya, Bu. Min kuadrat. Ini harusnya negatif. Ini salah. Ini kan udah negatif di sini. Nah, tolong perhatikan sekalian. Kalau di sini ada negatif, Anda kasih kurung. Kalau perkalian bilangan negatif harus kasih kurung ya, seperti ini. Nah, ini apa hasilnya? Kayaknya negatif apa positif? Negatif, ini kan Bu. perkaliannya ke sini. Ini juga harusnya negatif. Tuh, ya. Jadi seperti itu ya. Ini harusnya negatif. Ini Itu positif. karena saya kurungin, Bu, yang min itu yang min kan, dan saya kurungin supaya saya nggak ini, Bu, nggak bingung. Tapi kan ini tetap negatif, ini kan harus ke sini. Oh iya, oke, sip, betul. Cuman yang salah ini doang ya. Iya, Bu. Yang kuadrat ini aja ya. Oke, jadi tahapannya adalah seperti ini bagi yang lain yang belum memahaminya, gitu ya. Prosesnya adalah seperti itu. Bisa dipahami untuk yang hasil kali elementer? Bisa, Bu. Oke. Sekarang saya mau masuk ke OBE. Nah, penentuan determinan dengan OBE itu gimana? Nah, sekarang gini. Saya punya 4 kasus sebagai berikut. Determinan dari matriks ini 3. Determinan dari matriks ini 24. Determinan dari matriks ini adalah 45. Dan determinan dari matriks ini adalah negatif 6. Nah, kesimpulan dari sini, apa yang bisa Anda peroleh? Bahwa determinan ini kalau bentuknya seperti apa, itu diperoleh cukup mengalihkan apa, gitu. Oke, yang ini, menurut Anda, yang A itu bentuknya apa matriksnya? Matriks. Ini matriks apa ini? 2 kali 2. Ya, matriks. Ya, lebih spesifik lagi nya matriks apa ini? Bujur sangkar. Ke atas. Matriks segitiga atas. Karena nilai di bawah diagonal utama itu adalah 0. 3 ini dapat dari mana menurut Anda? 1 kali 3. Matriks diagonalnya, Bu, dikalikan. Matriks diagonal utamanya dikalikan. Oke, yang ini matriks ini apa? Matriks apa? Segitiga atas, Bu. Segitiga atas. Matriks segitiga atas. Karena ada di bawah 0 diagonal utamanya 0 semua. 24 itu dapat dari mana? 1 kali 4 kali 1 kali 4 kali 6. 1 kali 4 kali 6. Yang ini apa? matriks diagonal. Bawah. Matriks segitiga bawah. Determinannya 45 dapat dari mana? 1 kali 5 kali 9. 1 kali 5 kali 9, gitu kan? Nah, 159, oke. Satu lagi deh yang ini. Ini matriks apa? Diagonal. Matriks diagonal, karena di atas dan di bawah diagonal utama nilainya 0 semua. Negatif 6 dapat dari mana? 1 kali min 2 kali 3. Oke, jadi keempat matriks ini cara mencari determinannya dengan cara gimana? Mengalihkan diagonalnya, Bu.
Dengan mengalihkan diagonalnya. Mengalihkan diagonal utama. Bahwa keempat ini termasuk ke dalam salah satu dari matriks segitiga atas, atau matriks segitiga bawah, atau matriks diagonal. Determinannya itu diperoleh dengan cara mengalihkan semua komponen yang ada di diagonal utama, gitu ya. Betul, berarti Anda sudah memahaminya. Oke, sip, bagus. Nah, sekarang jadi di sini kan, misalkan A itu adalah matriks segitiga dengan ordo n kali n. Matriks segitiganya itu adalah bisa matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, ataupun matriks diagonal. Maka determinan dari A adalah hasil kali dari entry-entry pada diagonal utama tersebut. Tadi sudah Anda lihat kan? Nah, kalau entry diagonal utama itu yaitu yang komponen baris dan kolomnya sama. A11, A22, A33, dan seterusnya. Nah, sekarang. Nah, kan itu mah tadi soal yang saya berikan ABCDT sudah dalam bentuk matriks segitiga, ya kan? Nah, bagaimana caranya kita mau menentukan determinan yang bukan matriks segitiga gitu. Jadi matriksnya acak, bukan matriks segitiga atas dan ataupun matriks segitiga bawah. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan OBE. Artinya dengan menggunakan OBE, si matriks yang bukan merupakan matriks segitiga itu kita ubah menjadi matriks segitiga. Namun ketika kita mengubah ke dalam bentuk matriks segitiga dengan aturan OBE, ada beberapa hal yang harus kita perlu ketahui, gitu kan? Jadi matriks persegi kita OBE-kan, nanti kita peroleh matriks segitiga. Itu caranya. Nah, di sini ada beberapa aturan. Tolong perhatikan. Misalkan A adalah suatu matriks N kali N. Ya kan? Kalau B adalah matriks yang diperoleh ketika satu baris atau satu kolom dari A dikalikan dengan suatu skalar, maka determinan B itu sama dengan K kali determinan A. Ya. Jadi itu yang harus Anda ingat. Gitu kan. Jadi kalau kita menukarkan 2A satu baris gitu kan. Nah gini, di buku yang Hoad Anton itu dikalikan jadi pertukarannya boleh baris ataupun boleh kolom gitu kan. Tapi sementara kita fokusnya ke baris dulu. Jadi kalau suatu baris itu kita tukar gitu kan, maka hasil matriks pertukaran baris itu nilai determinannya itu akan K kali determinan A gitu kan. Nah, atau berarti determinan A itu adalah 1 per K kali determinan B. Nah, kemudian kalau matriks B itu diperoleh dengan, yang ini dikalikan dengan suatu skalar, kalau yang ini ditukar, Ibu salah tadi. Kalau yang ini dikalikan dengan skalar, maka determinan baru itu nilainya akan K kali dari determinan lama. Kalau kita menukarkan baris, gitu kan, nah kita menukarkan baris atau menukarkan kolom, maka determinan baru, matrik baru itu akan negatif dari determinan matrik lama. Sedangkan kalau kita mengoperasikan dengan mengalihkan suatu baris dengan konstanta tertentu, lalu dijumlahkan dengan baris lainnya, itu tidak mempengaruhi determinan. Jadi determinan setelah perubahan matriks itu akan sama dengan determinan setelah perubahan matriks, gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Ini salah saya urutannya, punten ya. Jadi gini, saya punya matriks A. Matriks A ini komponennya 21 min 1 1. Nah, dari sini kita tahu determinannya adalah determinan dari A itu 3. Lalu saya dapat matrik B. Matrik B itu merupakan operasi OBE dari min 2B dengan mengalihkan baris kedua dari matriks skalar ini dengan suatu konstanta 2 gitu kan. Nah, ini berarti 21, yang ini min 22. Nah, nanti kita cari determinan B, dan determinan B-nya itu adalah 6, ya kan? 6 itu adalah 2 kali determinan A. Seperti itu ya.
Terus yang ini kalau kita menukarkan dua buah baris. Saya tukar ini baris A, matriks A seperti ini, matriks B itu adalah pertukaran dua buah baris itu. Didapat bahwa ternyata determinannya adalah menjadi negatifnya. Nah, yang ketiga itu kalau mengoperasikan, ya kan? Jadi ada OBE dengan min 2B1 tambah B2. Nah, nilainya ternyata determinannya adalah masih tetap sama, ya, seperti itu. Jadi kalau diskali skalar, determinannya menjadi kelipatannya dari determinan sebelumnya, gitu kan. Kalau ditukarkan baris, menjadi negatif dari determinan sebelumnya, sedangkan kalau dioperasikan dengan penjumlahan dua buah baris, determinannya masih tetap sama. Nah, kalau seperti itu sekarang, Bu, bagaimana cara mengubah? Aduh, kok permutasi lagi ya? Oh, sorry, salah. Bagaimana cara mengubah suatu matriks persegi itu menjadi matriks segitiga, lalu kita bisa cari determinannya. Tolong perhatikan di sini prosesnya baik-baik. Saya punya matriks seperti ini. Matriks A 210, 121, 012. Bu, saya boleh mengambil matriks segitiga atas, segitiga bawah, bebas? Bebas. Anda mau ubahnya ke matriks segitiga atas atau Anda mau ubahnya ke matriks segitiga bawah, tidak masalah, gitu ya, itu bebas. Misalkan, saya mau ngambil ini ke dalam bentuk matriks segitiga, segitiga atas. Nah, sekarang, karena di sini, kan kayak saya mau OBE ke bentuk matrik matrik eselon baris. Berarti saya di sini, Anda lihat baris pertama itu belum ada satu utama. Saya mau buat ini jadi satu utama, gitu kan. Nah, karena saya mau buat ini menjadi satu utama, gitu kan. Nah, berarti saya menukarkan dua buah baris, gitu kan. Saya tukar baris B1 dengan B2, gitu kan. Karena saya menukar baris B1 dengan B2, maka di depan matriks yang lama saya kasih negatif. Gitu kan? Kenapa? Karena gini. Sorry, salah. Saya mau ke Anonet dulu. Ini kenapa ya? Oh iya. Oke. Gini. Tadi determinan A itu misalnya matriks awalnya adalah matriks A, terus matriks barunya itu adalah matriks B. Kalau kita menukarkan baris gitu kan, itu adalah sebentar saya cari dulu. Bahwa determinan dari matriks B itu sama dengan negatif dari determinan matriks A, gitu kan? Nah, sekarang yang kasus yang sedang diolah ini kan posisinya adalah matriks A. Matriks A itu ditukar-tukar gitu kan. Nah, ketika matriks A ditukar-tukar gitu kan, berarti posisinya menjadi A, ya kan? Determinan dari A itu sama dengan, berarti ini negatifnya negatif dari paham nggak maksudnya? Ya, jadi sama dengan A itu adalah negatif dari negatif dari matriks barunya. Jadi kalau kita mau A-nya dibuat nilai positif, berarti ininya dibalik, dikalikan dengan negatif. Begitupun dengan misalnya kalau kita menukarkan baris bahwa mengalihkan dengan suatu skalar. Kan kalau kita mengalihkan dengan suatu skalar itu, matriks B itu yang merupakan hasil perkalian skalar suatu baris itu adalah K kali determinan dari A, gitu kan? Nah, kalau kita mau mandang dari A-nya, berarti determinan A-nya itu adalah sama dengan 1 per K kali matriks determinan B. Jadi kalau kita mau tahu kan yang kita ingin tahu adalah matriks yang A-nya, determinan matriks A-nya di sini. Ya kan?
kalau di kasus yang ini adalah si matriks A-nya, determinan A-nya sudah diketahui, gitu kan? Terus matriks B-nya itu merupakan operasi, terus berapa determinan dari matriks B? Ya negatif dari A-nya gitu kan. Nah sekarang posisinya dibalik, ini ada A-nya. A-nya itu dioperasikan gitu kan. Nah nilai dari determinan A-nya itu belum diketahui gitu. Sehingga operasinya sedikit kita balik gitu. Karena yang mau diketahui adalah nilai matriks A-nya. Nah sekarang ini adalah matriks A. Ini saya mau tukar baris gitu kan, supaya ada satu utama. Nah di sini karena ditukar baris, berarti kan di depan dari matriks yang berubah itu kita kalikan dengan negatif karena sesuai dengan ketentuan ini, gitu kan, supaya A-nya tetap bernilai positif. Nah kemudian ini sudah, lalu dua yang ini mau saya buat 0, gitu kan. 2 ini dibuat 0 dengan jalan ininya stop dulu. Nah, 2-nya itu diberi di apa namanya? 2-nya itu di sebentar, kenapa ininya enggak jalan? 2-nya itu mau dibuat 0 dengan operasi seperti ini. Karena ini adalah operasinya penjumlahan 2 buah baris, maka posisi determinannya tidak berubah. Tetap negatif dari perubahan dari determinannya seperti apa, gitu kan. Nah, kemudian ini belum ada satu utama, ya kan? Baris 1 udah beres. Baris kedua belum ada satu utama. Nah, baris kedua belum ada satu utama, saya tukar lagi. Ditukar, karena ditukar itu kan berarti jadi negatif. Jadi kasih di sini negatif, gitu kan? Jadi nanti negatif kali negatif jadi positif. Nah, kemudian dari sini saya buat 0 ini. Saya buat 0 ini dengan operasi seperti ini. Nah, ini kenapa negatifnya hilang? Karena sudah negatif kali negatif adalah positif. Nanti berikutnya adalah cukup saya tinggal mencari nilai ini. 1 kali 1 kali 4. Hasilnya adalah 4. Jadi determinan A yang tadi yang kita cari ini, itu nilainya adalah 4. Seperti itu. Ya. Nah, kalau Anda bingung misalnya, Bu, saya boleh nggak gitu kan tujuannya hanya matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Kalau misalnya saya seperti ini, langsung saya buat ini 0, ya kan? Terus ini saya buat juga 0 tanpa ini membuat 1, boleh nggak? Boleh, tapi nanti biasanya operasi ke ini buat 0 dulu, ya kan? Langsung misalnya dengan min setengah. Min setengah kali baris 1 ditambah baris 2, boleh nggak? Boleh gitu. Cuman nanti angkanya jadi ada setengah-setengahan. Hasilnya juga pasti akan sama kok gitu. Oke, mungkin supaya lebih bisa dilatih, saya kasih contoh di sini. Oke, bisa ada yang coba bantu menuliskan? Coba tuliskan yang P sama yang Q, ini mau saya coba di whiteboard nanti. Udah ditulis belum tadi? Soalnya? Belum, Bu. Belum. Coba di takutnya saya sebentar, bisa nggak ya kalau di sini ya? Atau kita cobalah di sini. Oke. Di sini saya punya matriks gini. Saya punya keterbatasan dalam menggambar matriksnya. Jadi Anda anggap ini adalah sudah dalam bentuk determinannya ya. Kita coba sebentar. Di sini kan 2. Sebentar. Di sini 2, 1, 1, gitu kan? Terus di sini 1, 2, 1. Terus di sini 1, 2. Ini kan? Nah,
Nah, determinannya ini kan. Nah, kemudian ini mau diobekkan dengan apa? Misalnya saya tukar B1. Saya pakai tanda ini ya. Duh, terbatas banget. Nggak enak. Saya tukar B1 dengan B2. Maka nanti saya akan punya di sini. Berarti ini akan sama dengan berapa? Karena pertukaran baris, berarti sini saya kasih negatif. Lalu di sininya adalah berarti 1, 2, 1, gitu kan? Terus susah ya ininya teh. Gimana ya saya nulisnya? Di sini susah pakai. Oh, sebentar. Saya izin bentar. Sebentar, saya mainnya langsung di PowerPoint kalau gitu. Sebentar. Oke, sudah kelihatan share ini saya? Sudah, Bu. Oke, ini. Di sini kan, saya mainnya di sini aja. Ini kan adalah matriks matriks yang mau kita cari, gitu kan? Determinannya. Berarti di sini adalah berarti determinan itu mana sih ininya teh? Oh ya ini. Ini saya ke equation-nya kelihatan? Kelihatan, Bu. Proses equation yang lagi saya kerjakan kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, ini kan udah dalam bentuk determinan. Kita mau cari determinan P-nya itu seperti apa, gitu kan? Nah, gini. Kan mau kebentuk satu utama. Di yang ini belum ada satu utama. Jadi di sini saya tukar B1. B1 itu B1 itu saya tukarkan dengan B2. Gitu kan? Saya sedang nulis, kelihatan nggak di layar?
Agak delay, Bu. Masih belum. Enggak, Bu. Belum, Bu. Begitu? Iya, masih Sebentar. P, Bu. Matriks P. Masih itu. Sebentar. Duh, saya agak susah ini. Nggak ada ininya. Fasilitasnya. Sekarang kelihatan nggak? Determinan dari matriks P ini awalnya seperti ini. Ya. Awalnya seperti ini. Nah, awalnya seperti ini. Lalu saya tukar baris pertama dengan baris kedua. Saya tukar baris pertama dengan baris kedua. Karena saya menukarkan baris, berarti saya kasih negatif di sini. Ya kan? Negatif dari hasil di sini. Nanti saya mau membuat 0 ini dengan ini, gitu kan? Saya mau membuat 0 ini dengan operasi penjumlahan 2 baris. Nanti karena hanya dioperasikan penjumlahan 2 baris, berarti determinannya masih tetap sama, gitu. Jadi cuma negatif dari hasil determinan yang baru, seperti itu, gitu. Jadi, ngikuti yang tadi, kalau misalnya saya mengalihkan suatu baris dengan skalar, gitu kan? Berarti kalau di sininya barisnya adalah negatif 2 kali baris 1, berarti nanti di sininya akan menjadi setengahnya, seperti itu, gitu ya. Mungkin saya agak sedikit sulit untuk memprosesnya. Bisa nggak saya minta Anda sekarang untuk mengerjakan satu nomor aja deh, yang paling mudah. Anda kerjakan yang bagian Q, terus nanti ada yang bisa menunjukkan di hasilnya. Yang Q coba kerjakan pakai OBE. Oke, silahkan saya kasih waktu 10 menit Anda untuk mengerjakan yang Q ini dengan OBS seperti apa.
Udah? Bu, kalau udah ketemu matriks identitasnya diapain lagi, Bu? Matriks segitiga. Iya, segitiga maksudnya, Bu. Tinggal kalikan diagonal. Oh, siap, Bu. Oke, sudah? Hasilnya gini nggak? Ada yang sama seperti ini? Jadi, Anda boleh milih mau segitiga atas atau segitiga bawah. Saya pilih pakai segitiga bawah. Kenapa? Saya sudah punya 2 nol di sini. Saya milih ini sudah 2 nol ini di sini. Ya udah saya tinggal mengoperasikan yang ini aja ke sini gitu. Jadi ini nggak perlu posisinya. Kalau untuk membuat matriks segitiga, ini nggak perlu posisinya harus 1, 1, terus di sini terakhirnya harus bilangan selain 0 atau gimana gitu. Nggak perlu posisinya seperti ini aja juga nggak apa-apa. Terus ini tinggal membuat ini aja. Saya buat ini dengan 2B2 ditambah B1 gitu kan. 2B2 ditambah B1 karena itu adalah penjumlahan dua buah baris, maka determinannya masih tetap sehingga hasilnya jadi seperti ini gitu. Nah, kita lihat yang P yang ini tadi saya sempat mengerjakan. Yang P yang ini itu kan. Nah, yang P ini itu adalah yang pertama tukar baris. Ya kan? Terus yang kedua itu karena operasinya adalah mau membuat 0 ini berarti penjumlahan 2 baris, berarti determinannya masih tetap sama. Gitu kan? Nah, yang ketiga kenapa ada negatif-negatif di sini? Karena saya nukar baris 1 dengan baris baris 2 dengan baris 3 saya tukar. Ini jadi negatif-negatif, gitu kan? Nah, negatif-negatif berarti ini jadi positif kan? Nah, kenapa di sini jadi negatif lagi gitu setelah di sini udah jadi positif? Karena saya mengalihkan baris kedua dengan negatif 1. Berarti di sininya kalikan dengan 1 per negatif 1. 1 per negatif 1 kan negatif 1, berarti di sini negatif. Ya kan? Lalu saya tinggal buat 0 ini dengan penjumlahan 2 baris. Ini masih tetap sama, jadi hasilnya adalah seperti ini. Mungkin nanti Anda bisa coba ya, pas ketika mengerjakan kuis, nanti kalau ini kan minggu depan akan dibahas lagi soalnya, itu sebelum kita masuk ke SPL, seperti itu. Oke, ini udah di screenshot caranya? Mau nanya, Bu. Boleh. Bu, berarti kalau misalnya mau di OBE kan itu, kita nggak perlu masukin ini ya, untuk satu utama itu nggak perlu ya, Bu ya? Lihat kondisi ininya. Lihat kondisi apa ya maksudnya. Lihat kondisi matriksnya gitu seperti ini. Tapi kalau misalnya dari sini ini bisa langsung dibuat 0, ini boleh saya mau nggak harus ke bentuk matriks. Jadi tujuannya adalah matriks segitiga aja. Bagaimana cara membuat di bawah 0 diagonal atau di atas 0 diagonal, di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama itu nilainya jadi 0 seperti itu gitu. Terima kasih, Bu. Oke. Sip. Oke, kalau sudah saya masuk ke materi yang terakhir.
Materi terakhir itu materi ekspansi kofaktor. Jadi di sini penentuan determinannya dengan menggunakan ekspansi kofaktor ini waktu di tingkat sekolah menengah atau sederajat ini sudah, ya kan? Di sini ada matrik persegi. Nah, istilah yang harus Anda ingat itu di sini ada minor gitu kan. Minor dari entry AIJ itu dinotasikan dengan MIJ. Jadi kalau ada M besar IJ itu berarti dia minor dari entry AIJ. Nah, minor dari entry dari AIJ itu adalah determinan dari submatriks yang tersisa setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan dari A. Jadi minor itu diperoleh dengan kita menghapus baris ke I dan kolom ke J dari entry ini gitu ya. Nah, terus ada istilah kofaktor. Kofaktor dari entry AIJ itu notasinya C, IJ. C besar IJ. Nah, C IJ itu adalah diperoleh dari min 1 pangkat I plus J M IJ gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya gini. Secara umum, cara menghitung ekspansi kofaktor determinan dengan ekspansi kofaktor itu adalah Anda tentukan dulu apa sih namanya? Kalau kita mau pakai ekspansi kofaktor baris ke I itu berarti di sini AI1 dikalikan kofaktor AI1 dikalikan kofaktor I1 ditambah AI2 dikalikan kofaktor I2 gitu. Jadi yang jadi kunci utamanya adalah I1 baris ke I-nya. Nah, kalau kolom ke J berarti nanti sama. Cuman yang ini kunciannya baris, yang ini kunciannya adalah kolom gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita lihat contohnya di sini. Saya punya matriks seperti ini. Saya mau cari determinannya. Gimana cara cari determinannya? Kita mau pakai apa? Misalnya kita tentukan. Nah, kuncinya kalau ketika kita mencari determinan dengan matrik dengan menggunakan ekspansi kofaktor, pilihlah kuncinya ya, pilihlah baris atau kolom yang memuat 0 paling banyak. Nah, kebetulan di sini yang memuat 0 itu adalah baris 1, kolom 1. Maka Anda boleh milih kolom 1 atau baris 1. Kenapa? Karena kalau 0 dikalikan dengan sesuatu kan hasilnya 0. Jadi akan lebih mengefektifkan, lebih menyederhanakan dalam penentuan hitungan determinannya. Misalkan di sini kita bisa baris, Anda boleh mandang 0 ini kan, 0 ini posisinya baris 1, baris 3, atau kolom 1, kolom 3. Anda boleh milih itu. Nah, di sini kita misalkan pakai baris ketiga. Nah, baris ketiga itu kuncinya berarti ini kan. Berarti baris 3 itu diperoleh dari A3. Determinannya adalah sigma J-nya dari 1 sampai 3, A3J, CJ gitu, C3J. Berarti A31 kali kofaktor, entry 31 kali kofaktor 31, tambah entry 32 kali kofaktor 32, tambah entry 33 kali kofaktor 33. Nah, entry 31 apa di sini? Nah, entry 31 itu ya lihat aja, entry pada baris 3 kolom 1 apa? 0 di sini. Ya kan? Nah, kofaktornya ini dipecah dulu menjadi seperti ini. Kofaktor itu kan min 1 IJ, I tambah Z kali M minornya gitu kan. Berarti min 1 kali 3 tambah 1 kali minor 31. Yang ini min 1 pangkat 3 tambah 2 kali minor 32 dan seterusnya. Nah, baru di sini ini kan min 1. Min 1, 3 tambah 1 itu kan positif ya. Positif. Genap. Suatu bilangan negatif dipangkatkan genap hasilnya pasti bilangan positif gitu ya. Jadi karena pangkatnya genap ini jadi positif, ini pangkatnya ganjil jadi negatif, yang ini pangkatnya genap jadi positif. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, setelah rumus seperti ini, baru kita cari entry dari AIJ itu berapa? Sebentar. Supaya Anda bisa kebayang gitu entry-nya, saya kopas dulu ininya.
Oke. Nah, sekarang M11 minor. Minor 11 itu diperoleh dari, tolong perhatikan. Minor 31, sorry. Minor 31 itu kita menutup baris pertama. Saya mau pakai anonim. Berarti saya menutup baris ketiga. Dan saya menutup kolom pertama. Maka sisanya ini. Nah, ini itu cari determinannya, nanti berarti kita dapat minornya. Terus baris kedua saya dapat dengan cara apa? Baris kedua itu saya dapat dengan cara menghapus baris ketiga, menutup kolom kedua. Nanti sisanya ini, 2101, cari determinannya. Kalau M33 berarti saya nutup baris ketiga, saya menutup baris ketiga, kolom 3, dapat hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu tinggal substitusikan. A31 berapa? Anda lihat di sini entry-nya. A31 itu entry-nya itu adalah 0, gitu kan? Berarti 0 kali 1. Dikurangi A32 entry-nya berapa? 1. Kalikan dengan minornya tadi 2. A33 berapa? 2, gitu kan? Kali M33 seperti ini. Dapat hasilnya jadi determinannya 2. Atau Anda bisa pakai ekspansi ekspansi kolom. Ini ekspansi kolom ketiga, gitu kan? Caranya sama. Jadi kalau ekspansi kolom yang bergerak, yang berubah ini barisnya, indeks barisnya. Kalau ekspansi baris yang berubah itu kolomnya, seperti itu. Caranya sama, cari minor. M13, berarti kita menutup baris pertama, kolom ketiga. Sisanya ini, gitu kan? Ini cari determinannya. M23, berarti kita menutup baris kedua, kolom ketiga. Baris 2, kolom 3 kita tutup, dapat hasilnya seperti ini. Dicari, nanti dapat sama seperti tadi, gitu ya. Sama seperti tadi, nanti insya Allah slide-nya saya share-kan di grup ya. Nah, terus setelah itu, nah, sampai sini Anda bisa paham? Atau masih ada yang bingung? Halo? Ya, Bu. Mungkin Ya, nanti Bu. pas ini ya, pas dikerjakan baru bisa memahami ya, gitu. Ini kalau matriksnya 3x3, maka minornya adalah ukurannya 2x2. Kalau matriksnya 4x4, berarti minornya adalah 3x3, gitu. Seperti itu ya. Nanti kita akan coba. Nah, nanti terus di sini ada matrik kofaktor. Gunanya matrik kofaktor itu nanti untuk menentukan inverse matrik. Jadi di sini matrik kofaktor itu terdiri dari kofaktor dari matriks. Jadi kofaktor 11, kofaktor 12, kofaktor 1n sampai kofaktor nn. Cara mencari kofaktornya kayak tadi, min 1 I ditambah C dikali minornya. Nah, terus kalau si matrik kofaktor itu ditransposkan, maka kita dapat A join, gitu kan? Nah, A join A itu. Kemudian A join A itu bisa kita gunakan untuk mencari inverse matrik. Jadi inverse matrik itu bisa ditentukan dengan satu perdeterminan dari determinan A dikalikan A join A. Kalau determinannya 0, berarti inverse-nya tidak punya matriknya tidak punya inverse ya. Jadi syaratnya suatu inverse punya matrik adalah kalau determinannya tidak sama dengan 0. Kemudian di sini ini sifat-sifat determinan bahwa determinan dari A itu pasti akan sama dengan determinan A transposnya. Kemudian kalau A dan B merupakan matriks ukuran sama, maka determinan A kali determinan B itu nilainya sama dengan determinan A kali B. Kemudian kalau A punya inverse, maka determinan dari inverse matrik itu adalah 1 per determinan A-nya. Nah, sekarang Anda coba kerjakan yang jadi itu materi determinan cukup sampai materi yang tadi, gitu kan. Anda coba misalnya kerjakan yang Q ini.
Yang kini akan mudah kalau ekspansi apa? Pakai ekspansi apa? Kolom. Vektor. Yang kolom. Ya. Pakai apa? Lebih mudah pakai kolom 3 ya? Ya, Ya, Bu. Kenapa pakai kolom 3? karena nolnya ada 2. Karena nolnya paling banyak, gitu kan? Seperti itu. Nah, sebentar, saya mau ngasih tahu yang R. Ini yang R ini kan ukurannya 4 kali 4. Berarti nanti minornya adalah ukuran 3 kali 3. Nah, ukuran 3 kali 3 itu boleh dicari dengan menggunakan yang tadi. Kalau di diagonalnya itu ditarik ke arah kanan saya, berarti itu tanda positif. Kalau ke kiri saya itu berarti tandanya adalah negatif. Seperti itu, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa dipahami? Mungkin nanti Anda sambil mengerjakan mengerjakan kuis, mungkin kalau ada kesulitan bisa bisa ditanyakan via WhatsApp gitu ya. Prosesnya seperti apa nanti kita akan bahas seperti itu. Oke. Sama mungkin tugasnya satu yang saya udahlah nanti itu mah. Gini, yang ini tolong perhatikan. Ini saya jadikan tugas tapi tidak dikumpulkan, tapi nanti saya meminta Anda untuk menunjukkan hasilnya di pertemuan berikutnya. Yang ini yang R. Matriks R ini tolong Anda cari determinannya dengan menggunakan konsep ekspansi kofaktor dan menggunakan OBE yang matriks R yang ukuran 4 kali 4 ini. Cari dengan menggunakan OBE dan cari menggunakan dengan matriks kofaktor, ekspansi kofaktor. Tidak perlu dikumpulkan, tapi minggu depan harus ada yang begitu ditunjuk harus bisa mempresentasikan jawabannya, gitu ya. Yang dikumpulkan yang wajib dikerjakan adalah yang kuis 3 untuk sebagai syarat absensinya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, saya kira pertemuan hari ini cukup di sini. Anda silahkan bekerja untuk di yang asinkronus gitu ya. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan, itu sudah masuk materinya SPL. Tapi sebelum masuk materi SPL, kita akan bahas terlebih dahulu soal-soal yang ada di kuis dan yang tugas tadi yang tidak harus dikumpulkan gitu ya. Oke, bisa dibuka videonya untuk kita bisa foto. Ananta punten itu backlight kayaknya ya, karena ada cahaya di belakang jadi nggak bisa kelihatan mukanya. Ya Bu, bentar saya pindah dulu. Rizky Prasetyo, Biantika, Afisa, Alif, udah. Dila, Habibur Rahman, Arfan, Bernardo Bayu, Tita sama Florenando belum dibuka. Dila, Habibur Rahman, Florenando. Oke, kita mulai ya.
Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan Anda mulai mengerjakan yang kuis 3. Kalau ada yang kurang dipahami, bisa diskusi di grup WA ya, seperti itu. Atau bisa nanya secara wapri, seperti itu. Oke, terima kasih. Tetap sehat ya semuanya ya. Terima kasih atas keterbatasan pagi ini. Karena saya posisinya sedang di luar kota, jadi semua fasilitasnya saya lupa bawa kemarin, gitu ya. Oke, terima kasih. Ya. Makasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.